Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar nih? Kembali lagi ya dengan Bu Is ya. Kali ini Bu Is mau sharing aja ya, sharing tentang ini kemacetan pada mesin jahit tipikal ya. Mesin jahitku itu kemarin yang ini tuh nggak bisa jalan ya, macet ya di sini ya. Jadi misalnya ini macet, itu jangan khawatir ya. Soalnya ini pernah macet sekali, terus dibenerin sama tukang servis ya. Terus macet lagi itu kemarin. Kedua kalinya macet. Terus ternyata caranya itu gampang ya teman-teman ya. Soalnya tukang servisnya udah ngasih tahu ya. Jadi untuk misalnya tiba-tiba mesin jahitnya itu macet nggak jalan, itu biasanya nggak jalan nih sininya nih ya. Kan sini kadang kan nggak jalan ya, cuma macet krek krek gitu doang kan, nggak bisa muter gitu kan. Terus caranya itu gampang. Ini biasanya itu penyebabnya cuma benang kecil ya, benang sekecil banget ya, itu nyangkut di sini, itu bikin macet. Jadi kalau ini tuh rotari harus sering dibersihin ya teman-teman ya, harus sering dibersihin, harus sering dicek kalau mau menggunakan ya. Kalau enggak pas selesai jahit dibersihin, disemprot gitu ya. Terus caranya itu gampang ternyata nih aku kasih tahu ya. Ini cuma sharing aja ya. Dan ini minyak oil ya, oli lah ya, olinya itu masih bagus ya, ini masih bening ya. Kalau kayak gini tuh masih bening ya menurut aku ya. Kalau misalnya udah butek warnanya hitam atau hijau, itu kalau hijau itu masih mending ya, biasanya itu hitam ya. Kalau udah hitam itu diganti aja ya teman-teman ya. Ini masih bening juga, ininya juga masih posisinya masih di sini. Ini berarti ini masih bagus ya, ini ada oil nih kan, ini berarti masih bagus ya teman-teman. Terus caranya begini nih, ini tadi kan udah aku copot dulu ya, ini dibalikin dulu. Ini udah, misalnya kan ini kan nggak gerak ya, yang sini kan kadang kan nggak gerak ya, mentok gitu ya. Caranya itu yang ini nih, ini udah dibalikin ke seperti yang semula ya teman-teman. Jadi caranya begini nih, kalau misalnya ini macet rotarinya nih, yang ini kita dorong ke depan. Kadang itu kalau macet itu nggak bisa ya, ini karena nggak, ini cuma sharing dulu ya. Ini tuh posisinya lagi nggak macet. Kalau posisi nggak macet, ininya itu bisa digerakin. Tapi kalau posisi macet kita dorong ke depan, itu pasti susah dan keras. Terus caranya makanya ini didorong ke depan sekuat mungkin, dorongnya kenceng ya, sampai bener-bener gerak seperti ini, set gitu. Dorong kenceng aja, sekeras mungkin. Nanti akan kembali, nanti akan lepas kaitan yang di sini di dalamnya. Nanti itu akan lepas. Terus setelah kembali seperti semula, itu setelah kembali seperti semula kita buka lagi ya. Setelah kembali seperti semula, yang ini udah didorong ke depan kan, udah normal nih, sininya udah bisa gerak ya kan. Terus sininya itu kita cek, kalau misalnya sininya masih gerak-gerak berarti ada kekendoran. Jadi kalau ininya itu biasanya kalau habis terjadi gesekan, di sini kan terjadi gesekan ya. Jadi itu kan tadinya itu kan nggak gerak ya, macet di sini ya, nggak jalan. Sininya pasti kalau udah dibenerin, ininya itu pasti ada kekendoran. Ini kenceng ya. Jadi kalau ada kekendoran, dikencengin, sininya dikencengin ya, baut-baut ini dikencengin semuanya. Terus habis itu dikasih oli, ini dikasih oli
Soalnya kalau terjadi gesekan itu pasti ada yang kegesek, itu pasti ada yang kasar ya, jadi kasar, terjadi luka. Jadi lukanya kita sembuhin dengan dikasih oli ya, biar halus lagi. Kan kalau habis kena gesekan itu pasti kasar ya, jadi dikasih oli lagi, nanti akan kembali nyaring lagi, bunyinya nggak kasar ya. Ini cuma contoh aja ya, cuma sharing ya. Kemarin pas mesinku terjadi kendala seperti itu saya mengatasinya dengan seperti yang saya katakan ya. Ini cuma sharing, semoga bermanfaat ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau mengklik video ini, terima kasih banyak ya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.